Yadistira Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Yadistira Channel, tempat kita berbagi tentang dunia teknik industri. Pada kesempatan kali ini, Yadistira Channel akan membahas tentang dasar teknik pengukuran, atau lebih tepatnya saya beri judul mengenal alat ukur dan cara menggunakannya di dalam dunia industri manufaktur. Kita bahas dalam pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu pengukuran? Pengukuran sendiri adalah suatu kegiatan pembanding atau membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Kemudian apa tujuan dari suatu pengukuran adalah untuk memberikan jaminan suatu barang atau benda kerja yang sudah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan atau sesuai dengan drawing atau gambar. Kemudian metode pengukuran saya mulai dari ada namanya metode langsung, yaitu metode pengukuran yang langsung dengan menggunakan alat ukur yang mana hasil pengukurannya dapat langsung dibaca pada skala yang telah dikalibrasi yang terdapat pada alat ukur tersebut. Seperti pada gambar, kami memberikan contoh. Ini adalah sebuah alat ukur bernama mikrometer. Tanda anak panah ini adalah objek atau benda kerja yang akan diukur. Kemudian ini adalah alat ukur mikrometer. Kemudian metode selanjutnya adalah metode pengukuran tidak langsung. Metode pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang dilaksanakan dengan memakai alat ukur dari jenis pembanding, standar, dan pembantu. Perbedaan nilai yang ditunjukkan pada skala alat ukur pembanding sewaktu mengukur objek ukur dan ukuran standar pada alat ukur standar dapat digunakan untuk menentukan dimensi dari objek ukur. Untuk lebih mudah memahaminya, lihat pada gambar berikut adalah contoh dari pengukuran tidak langsung. Di sini ada alat ukur dial indikator. Nah, di sini saya mulai dari objek part yang akan diukur atau benda kerja. Kemudian yang anak panah panjang ini adalah alat ukur menggunakan dial indikator, kemudian dibantu dengan alat ukur stand magnet. Jadi pengukuran tidak langsung dibantu dengan objek lain. Kemudian metode selanjutnya adalah metode kaliper batas. Pengukuran dengan kaliper batas adalah pengukuran yang tidak menentukan ukuran dimensi dengan pasti, tetapi hanya menentukan dimensi tersebut terletak pada atau di luar toleransi ini dianggap baik, sedangkan dimensi yang terletak di luar daerah toleransi dianggap tidak baik. Cara pengukuran ini dimaksudkan untuk mempercepat pengukuran pemeriksaan atas produk yang dibuat dalam jumlah besar atau banyak, dan alat ukur yang digunakan adalah dari jenis kaliper go dan not go. Untuk memperjelas, kami memberikan ilustrasi tentang kaliper batas. Di sini ada benda kerja atau objek yang akan diukur. Kemudian ini menggunakan alat bantu ukur, namanya adalah thread gauge.
thread gauge ini berfungsi untuk mengukur bukan untuk membantu alat ukur untuk mengetahui dimensi pada ulir dalam lubang ini seperti pada gambar. Nah, dia menghasilkan tidak berupa angka tapi oke dan tidak oke. Kemudian metode selanjutnya adalah metode pengukuran mal atau model. Pengukuran ini dilakukan hanya dengan membandingkan bentuk barang dengan mal atau model. Seperti pada ilustrasi ini adalah profil proyektor, kemudian menggunakan alat bantu ukur atau mal. Contohnya. Selanjutnya kita ke jenis alat ukur. Yang pertama adalah jenis alat ukur langsung, yaitu alat ukur yang mempunyai skala dan hasil pengukurannya dapat dibaca pada skala tersebut. Contoh adalah kaliper dan mikrometer. Pada gambar berikut adalah contoh dari mikrometer digital. Kemudian sebelah kanan adalah kaliper atau dial kaliper digital kaliper. Selanjutnya adalah jenis alat ukur pembanding. Alat ukur pembanding mempunyai skala tapi terbatas. Alat ini hanya digunakan untuk membaca selisih objek dengan standarnya. Contohnya adalah dial gauge. Berikut adalah contoh dari dial gauge. Kemudian jenis alat ukur berikutnya adalah alat ukur standar. Alat ukur yang mampu memberikan suatu harga ukuran atau nilai pada ukuran tertentu. Contoh adalah block gauge, caliper checker, dial gauge tester. Berikut adalah contoh dari block gauge, kemudian adalah caliper checker, dan yang ketiga adalah dial gauge tester. Kemudian jenis alat ukur yang berikutnya, yang keempat adalah alat ukur batas kaliper. Alat ukur yang mampu menunjukkan apakah suatu dimensi masuk di dalam toleransi atau di luar toleransi. Contoh adalah thread gauge dan plug gauge. Berikut contoh dari plug gauge. Kemudian berikut adalah contoh dari thread gauge. Berikutnya, jenis alat ukur yang berikutnya adalah alat ukur bantu. Alat ukur bantu hanya sebagai pembantu pengukuran. Contoh meja rata atau surface. Meja surface, kemudian V-block magnet. Yang berikut ya. Yang sebelah kanan adalah meja surface. Kemudian yang sebelah kiri adalah V-block magnet. Kemudian jenis alat ukur berikutnya adalah alat ukur yang pada umumnya digunakan dalam perusahaan manufaktur. Sini saya memberikan contoh. Yang berikut adalah mistar, ini mudah umum. Kemudian taper gauge, kaliper, dial kaliper, vernier kaliper, dan sebagainya. Kemudian dial indikator, mikrometer, digital kaliper, ada yang per 1000, per 100 dan sebagainya. Kemudian thickness gauge untuk mengecek ketebalan suatu benda kerja. Masih dalam alat ukur yang sering digunakan pada perusahaan manufaktur, high gauge pastinya. Kemudian high gauge ini berfungsi untuk mengukur sebuah ketinggian suatu benda kerja, jarak. Kemudian bore gauge. Bore gauge adalah untuk berfungsi untuk mengetahui diameter inner diameter atau diameter dalam. Kemudian hole test sama fungsinya dengan bore gauge untuk mengukur diameter dalam. Kemudian depth gauge adalah untuk mengukur suatu ketinggian yang tidak bisa ukur dengan kaliper.
Kemudian cara penggunaan alat ukur. Yang pertama adalah cara membaca alat ukur mikrometer. Berikut saya memberikan ilustrasi cara penggunaan alat ukur. Jadi tangan kiri memegang pada ujung, kemudian belakangan adalah memutar ke arah kanan. Yang kedua adalah cara membaca alat ukur vernier kaliper. Berikut contoh dari cara membaca alat ukur vernier kaliper pada skala utama. Jadi bagi dua, jadi skala utama ini adalah pada bar atas, kemudian skala kedua pada bar bawah. Nah, berikut contoh dari pengukuran sebuah koin. Bagaimana cara membacanya? Kita baca hasilan pengukuran adalah skala utama ditambah skala kedua. Jadi pada bar ini ditambah pada bar kedua atau skala kedua. Skala utama menunjukkan angka 23. Nah, ini skala utama. 1, 0, 10, 20. Di sini kita ada titik 3, 1, 2, 3, 23. Didapat dari angka 0 pada sliders skala melewati angka 23. Jadi batasnya 0, memberi batas 23 adalah 0 pada bar kedua, skala kedua. Kemudian skala kedua dengan ring 0,5 didapat dari garis lurus antara pada slider skala dengan main skala, yaitu pada angka 5 pada garis ke-10 sehingga hasilnya 10 kali 0,5 sehingga 0,5. Nah, di sini ada pada bar kedua 0 sampai 10. Kita lihat yang sama adalah pada angka 5 pada mana. Nah, kita dapat angka 5 yaitu pada angka 5 pada garis ke-10 sehingga hasilnya 10 kali 0,5 0,5. Jadi 23 plus 0,5 menjadi 23,5. Kemudian cara penggunaan alat ukur dial indikator. Berikut adalah untuk mempermudah cara membaca alat ukur dial indikator. Pada jarum kecil ini yang saya angka panah menunjukkan angka 1 pada pengetesan. Kemudian pada jarum besar 22, yaitu 20, 21, 22, sehingga hasil pembacaannya adalah pada jarum kecil pada pengetesan adalah 75. Kemudian jarum besar 22 dengan toleransi 0,01 menjadi 0,22 sehingga hasil pembacanya adalah 75 dikurangi 0,22 menjadi 74,78 mm. Kemudian masih dalam cara penggunaan alat ukur, saya kelompokkan alat ukur, kemudian keunggulannya, kelemahan, kehandalan, dan nilai toleransi. Pada alat ukur vernier kaliper pada kotak ini, keunggulannya pengukuran dapat dilakukan dengan mudah, tetapi mempunyai kelemahan tidak dapat digunakan untuk pengukuran dengan akurasi kurang dari 0,05. Kehandalan sampai dengan 0,05, nilai toleransi 0,1. Kemudian mikrometer akurasi lebih tinggi dibandingkan vernier kaliper, tapi kelemahannya adalah lebih susah dalam penggunaannya dibandingkan vernier kaliper. Kehandalannya sampai 0,002 mm atau 2 mikron. Nilai toleransi 10 mikron atau 0,01. Kemudian block gauge dan dial gauge tidak ada keunggulan, perlu waktu untuk memasangkan kesulitan tinggi, toleransi sampai 1 mikron. Kemudian cara mengukur diameter dalam.
Vernier caliper pengukuran dapat dilakukan dengan mudah. Kelemahannya tidak dapat digunakan untuk pengukuran dengan akurasi kurang dari 0,05 atau 5 mikron. Kehandalannya sampai dengan 0,05 mm, nilai toleransi 0,1. Kemudian silinder gauge atau dial gauge akurasi lebih tinggi dibandingkan Vernier caliper dan dapat digunakan untuk berbagai jenis pengukuran dengan pengganti pointer. Lebih susah dibandingkan dengan Vernier caliper dan tidak dapat mendeteksi zat permukaan. Toleransi 0,010 atau 10 mikron dan kehandalan sampai 5 mikron. Kemudian masih dalam cara penggunaan alat ukur, Vernier caliper pengukuran dapat dilakukan dengan mudah. Kelemahan tidak dapat untuk pengukuran dengan akurasi kurang dari 5 mikron, kehandalan sampai dengan 5 mikron, toleransi 0,1. Hekik dan scriber akurasi lebih tinggi dibandingkan Vernier caliper dan dapat digunakan untuk berbagai jenis pengukuran dengan menggabungkan dial test indikator. Kelemahannya penggunaan susah sehingga akurasinya lebih jelek daripada dial test indikator. Mempunyai kehandalan sampai dengan 5 mikron, toleransi plus minus 0,10 atau 10 mikron. Kemudian Hekik dan dial test indikator mempunyai keunggulan akurasi lebih tinggi dibandingkan kedua metode pengukuran di atas. Kelemahannya perlu waktu lama pada saat pemasangannya, kehandalan 5 mikron dan toleransi 10 mikron. Kemudian cara merawat alat ukur. Yang pertama, perawatan ketelitian alat ukur bisa dilakukan secara periodik, diantaranya melakukan pemeriksaan atau verifikasi alat ukur terhadap master setiap mulai melakukan pengukuran. Yang kedua, perawatan fisik alat ukur dapat dilakukan dengan cara membersihkan lahang dan kain lap dengan kain lap dan periksa pengukuran ukur dari cacat atau karat. Periksa baut pengunci dan pastikan bisa mengunci dengan baik. Periksa reset, pastikan berfungsi dengan baik. Kemudian dalam penyimpanan alat ukur, yang pertama, bersihkan alat ukur dengan menggunakan bahan anti korosi. Kedua, memastikan bagian-bagian yang berulir dilumasi dengan oli. Dan yang ketiga adalah memastikan kondisi rahang ukur tidak boleh rapat, harus ada gap. Kemudian cara membersihkan mikrometer. Berikut adalah saya berikan ilustrasi tentang cara membersihkan mikrometer. Nah, di sini saya secara singkat bagian-bagian dari mikrometer ada anvil, spindle, kemudian ada thimble, kemudian ratchet, kemudian ini adalah locking device atau pengunci, yang terakhir adalah head extruded handle atau kepala dari mikrometer. Langkah yang pertama, lepaskan handle dengan thimble. Ini lepas. Kemudian kita bersihkan area dan thimble dengan menggunakan alkohol 96% seperti pada gambar menggunakan kuas. Setelah dibersihkan semua area, lalu cek dan pasang mikrometer. Setelah dibersihkan menggunakan alkohol, bersihkan atau lap area spindle dan thimble dengan tisu lalu diberi anti karat. Kemudian bersihkan area handle dengan alkohol, bersihkan atau lap area handle dengan tisu lalu beri anti karat, dan terakhir setelah dibersihkan semua area lalu cek dan pasang kembali mikrometer dan kita bisa pakai kembali. Kemudian yang kedua, cara membersihkan dial indikator. Ya, sebelum cara pembersihan saya jelaskan dulu bagian-bagian dari dial indikator. Yang di atas adalah cap atau kepala, kemudian ini adalah jarum atau pointer penunjuk, kemudian ini adalah hand, kemudian stem, kita spindle-nya dan kontak point atau ujungnya ya. Dan kita bongkar
Ini tapak depan, tapak belakang, ada sealnya. Buka bagian cover seperti pada gambar. Dan kita bersihkan area dalam dial kick menggunakan alkohol. Setelah dibersihkan, lalu bagian dalam back cover dial kick lap dengan tisu. Kemudian untuk bagian dalam dial kick dibersihkan dengan WD-40 agar pointer dan hand dapat bekerja maksimal. Setelah dibersihkan, lalu lap dengan tisu kembali secara merata dan pasang kembali dial kick setelah proses pembersihan selesai. Cara membersihkan vernier caliper. Vernier caliper mempunyai bagian-bagian measuring jaw, kemudian inset instrument, vernier scale, kemudian locking screw, pengunci. Dari tempat seperti ini, kemudian sama dibersihkan dengan alkohol, kemudian pakai tisu, kemudian kita kembali pakai alkohol kembali, pakai tisu, kemudian pasang kembali. Perawatan ukur produksi dan final inspeksi mikrometer ini hampir sama. Kalau di produksi mungkin potensi debunya lebih tinggi, jadi kita menggunakan air gun atau spray gun agar dapat bersih dari sisa. Hampir sama, dan kemudian simpan mikrometer pada tempatnya, biarkan tidak berbenturan dengan alat ukur lain ya. Dan yang kelima, perawatan ukur produksi masih di final inspection, hampir sama, tapi ini kita buatkan tempat yang tidak berbenturan. Prosesnya hampir sama, kita buka, kita lap, kemudian kita bersihkan dengan tisu, kita berikan alkohol, kita bersihkan kembali dan kita pasang kembali, dan kita buatkan tempat agar tidak berbenturan dengan benda yang lainnya. Kemudian perawatan untuk produksi atau kaliper sama. Ini kita bersihkan dulu, lap dengan tisu, kemudian kita berikan thinner atau alkohol, kita semprot dengan spray gun, lap kembali, kemudian kita tempatkan pada tempatnya yang sudah dibuatkan malnya. Ya, demikian ilmu singkat dari Yadhistira Channel tentang pengukuran, itu cara menggunakan alat ukur, macam-macam alat ukur, kemudian metode pengukuran. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.